Ya begini, nggak segampang itu manggil-manggil pengusaha gitu. Dia ada pimpinannya, ada asosiasinya, ada ini gitu. Jadi nggak segampang itu. Harusnya ini orang Kadin bicara di Tanah harus ada cara-cara tertentu gitu. Regulasinya. Ya ada regulasinya, ada ini. Kita tahu karakter dunia usaha itu seperti apa gitu. Karakter dari birokrasi itu seperti apa gitu. Untuk mengkoneksi ini yang nggak masalah gitu. Antara dunia usaha dengan apa ini sebenarnya gampang kan manggilnya, bekerja kerjasama. Bukan pengusaha nggak mau bekerja sama, tapi cara manggilnya nggak tahu. Permasalahan itu terus. Kalau bisalah chemistry antara dunia usaha ini dengan pemerintah, maju Sumatera Barat. Tapi kadang-kadang kalanya jangan sebagai kita pembuat apa namanya, sebagai pembuat regulasi, sebagai melakukan apa namanya kebijakan, jangan juga jadi pembisnis gitu. Pembisnis itu cukup orang bisnis saja, cukup orang pengusaha aja gitu. Nah, cara-cara gitu harus kita pisahkan gitu. Jadi sesungguhnya di Sumatera Barat ini ada namanya Kadin gitu. Ada kan? Ada. Pernah nggak dilibatkan? Ini jadi pertanyaan gitu. Pernah nggak dilibatkan dalam membuat kebijakan bagaimana ekonomi makro Sumatera Barat ini berjalan baik gitu. Libatkan gitu. Kita tahu kok pengusaha-pengusahanya kaya terus. Ini Bang Sam sejak jadi Kadin sudah berapa lama nggak dilibatkan secara B2B, G2B? Jarang sekali gitu. Jarang sekali. Udah 20 tahun gitu. Ya, hampir bisa 20 tahun nggak dilibatkan secara serius gitu, ya kan? Ya, jadi bagaimana institusi tidak dilibatkan? Iya, tidak dilibatkan. Jadi harusnya kita kan punya keahlian beda-beda nih. Ahli dagang itu memang orang pedagang dong. Ahli birokrasi itu birokrasi dong. Jangan campur-campurkan gitu. Jadi harus ada kerjasama gitu. Bahwa pembangunan ini dilakukan oleh siapa? Oleh dunia usaha, bukan dari pemerintah. Bangun apa? Mengurangi pengangguran? Enggak bisa pemerintah. Dunia usaha menambah memperbanyak investasi gitu. Persoalannya di mana selama ini Kadin tidak dilibatkan? Dua-duanya juga tidak seksi gitu. Semuanya harus seksi dulu. Kadin itu harus juga seksi di Sumatera Barat ini. Ada persoalan dalam pengurusan Kadin juga ini? Bisa jadi. Kurang lincah, kurang bergerak. Trust itu nggak bisa diapakan sebagai advokasi gitu. Kadin itu kan sampai tempat tanya gitu. Bagaimana berbisnis, tapi nggak nyambung mungkin. Ya kan? Jadi Kadin itu harus seksi juga gitu. Tempat bertanya bagaimana melakukan ekonomi makro Sumatera Barat ini baik gitu. Di satu sisi juga pemerintah juga nggak seksi gitu. Sepertinya jalan sendiri-sendiri aja gitu. Padahal apabila dunia usaha ini gemuk gitu, yang gemuk siapa? Ke pajaknya, ya kan? Mengalirnya kemana? Ke birokrasi kan? Jadi harus digemukkan. Jadi saya berharap berapa kali berulang-ulang katakan, ayo kerjasama dengan dunia usaha gitu. Baik, ini boleh jadi dengan cekaknya anggaran baru dilibatkan Kadin nanti diajak berpikir. Waktu uang banyak mungkin lupa. Saya udah ngomong 20 kali kok masalah ini. Bang Nasrian. Dengar dulu, pasti please dulu. Oke, baik. Saya ingat sebuah model ya. Ini mungkin udah diterapkan mungkin di negara Barat ya. Dikenal dengan triple helix of innovation. Jadi memang kolaborasi itu penting. Dunia usaha itu mungkin diwakili Kadin, perguruan tinggi dan pemerintah. Kebetulan saya juga wakil ketua di Kadin ya di bidang riset, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah dilibatkan. Perguruan tinggi pun begitu. Ketika saya berada di perguruan tinggi pun tidak dilibatkan. Jadi memang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Sehingga kreativitas dan inovasi itu tidak muncul. Karena pemerintah sibuk dengan APBD yang selama ini ada. Dan dunia industri sibuk juga sendiri gitu. Karena memang merasa tidak diajak. Perguruan tinggi sering menawarkan diri tapi didengarkan saja. Jadi memang kita berharap ke pemimpin baru kita, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ini. Bukan gubernur saja, ini 19 kabupaten kota. Dan 19 kabupaten kota libatkan stakeholder terkait. Kadin, Asita, karena mereka yang tahu bagaimana berinovasi dan berkreativitas. Dan dari sisi teknologi nanti, teknologi dan knowledge nanti masuk perguruan tinggi.
DPRD regulasi, pemerintah eksekutif ya jalankan. Dan semua ini kalau berkolaborasi, saya pikir kekurangan yang hanya tadi 2% ya. 2%. Ini soal tidak sulit menurut saya. Kecil ketika memang kita bisa potensikan daerah kita. Jangan hanya berbicara kabupaten, tapi berbicara negari. Berapa ribu negari kita hari ini kan? Kalau itu 1000 lebih, kalau ini termaksimalkan dengan baik secara makro, pertumbuhan ekonomi kita akan mungkin sampai 6% menurut saya. Kalau ini bisa karena lembaganya sudah ada BUMNAG, Badan Usaha Milik Negari, entitas bisnis yang dimiliki oleh negari. Dan ini akan menjadi sumber pendapatan bagi negari. Karena dia akan melibatkan masyarakat untuk berwirausaha. Faktanya selama ini BUMNAG kita bagaimana? Perkembangannya banyak juga yang sakit. Senin Kamis ya, rata-rata banyak Senin Kamis ya. Ada yang bagus, contohnya di Lubuk Malako, BUMNAG-nya itu bisa per tahun sekian miliar menyumbang untuk negarinya. Ini bagi yang BUMNAG yang sudah advance. Nah, ini tinggal lagi memang dorongan dari kita semua. Kadin memberikan pendampingan dan juga perguruan tinggi, dan tentu support langsung dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya pikir menyikapi efisiensi hari ini adalah ya kita bekerja sama, kita munculkan kreativitas inovasi, baik itu dari sisi regulasi. Contoh tadi ya bangnya dari DPRD menggiring bagaimana seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat ini, contohnya mobil, salah satu aja contoh nih, mobil itu harus berplat BA. Bisa enggak? Sangat bisa ketika ada komunikasi. Iya, komunikasi. Diwakili oleh Kadin. Saya pikir Kadin kan tempatnya para pengusaha ini berdiskusi. Anggota Kadin juga semuanya. Ya, anggota Kadin semua kan. Ya, saya pikir ini kan bisa kita selesaikan. Tentu ayo duduk bersama. Dan kita tunggu ini melalui Pak Rosail. Ayo Pak Gubernur yang baru dan Bupati Wali Kota baru, ajaklah perguruan tinggi berdiskusi. Baik. Jangan hanya kegiatan sosialisasi anggaran. Saya pikir seperti itu cukup. Baik. Jadi Audio